Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa lagi di channelnya Multijaya Sahabat Ternak. Untuk rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang melimpah, dan mudah-mudahan diberikan kesuksesan di dalam beternaknya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber kita yang menanyakan, "Mas, katanya saya memiliki domba dan dikawinkan sekitar bulan Desember. Untuk domba tersebut sampai sekarang ambingnya belum turun, akan tetapi untuk alat kelaminnya katanya memerah. Apakah itu positif hamil apa enggak?" Itu salah satu pertanyaan yang dilontarkan salah seorang subscriber kita. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang udah menyampaikan pertanyaan. Mudah-mudahan jawaban yang saya jelaskan nanti bisa bermanfaat bagi yang bertanya khususnya, dan umumnya buat rekan-rekan semuanya. Jadi kayak begini ya. Untuk domba yang dikawinkan sekitar bulan Desember berarti usia kehamilannya, apabila positif hamil berarti sekitar 3 bulanan lah kurang lebih. Mungkin ya kadang itu 2,5 bulan lah paling. Masalahnya sekarang masih atau baru bulan Maret itu awal. Jadi kurang lebih kalau positif hamil itu usia kehamilannya sekitar 2,5 bulan sampai 3 bulan itu kurang lebih. Jadi untuk domba yang di usia kehamilan segitu ya, jadi di usia kehamilan antara 2,5 sampai 3 bulan, biasanya untuk indukan domba biasanya itu untuk ambingnya ya biasanya belum turun. Jadi untuk ambingnya akan tetapi kita bisa lihat dari bentuk perutnya ya. Untuk perutnya biasanya untuk domba yang hamil walaupun hamil muda ya, si perutnya itu mengencang dan agak turun ya, istilahnya buncit lah. Nih kayak domba ini nih. Nah ini paling usia kehamilannya kurang lebih 3 bulanan. Nah yang ini juga. Dan kemudian nih ada juga nih yang usia kehamilannya sekitar 2 bulan lebih, ini 2,5 bulan lah. Nih yang ini nih. Jadi kita bisa lihat, masanya untuk domba yang si masnya ya saya nggak bisa lihat karena nggak ngirim fotonya ya atau nggak ngirim videonya, jadi kita nggak bisa mastiin secara pasti ya, karena tadi kan di pertanyaan itu ambingnya belum turun, akan tetapi si alat kelaminnya itu memerah katanya. Untuk alat kelamin yang memerah itu bisa 2 versi ya. Jadi penafsirannya itu bisa 2 versi. Antara si indukan tersebut hamil dan si indukan tersebut birahi lagi. Jadi untuk beternak itu jelas, untuk seorang peternak itu harus benar-benar tahu lah mana domba yang birahi dan mana domba yang hamil. Nih untuk domba-domba ini nih,
Ini 2 ekor dan itu ke sana ya. Saya mengawinkan sekitar di bulan Desember akhir ya pengawinannya untuk domba itu. Dan ini udah ada yang positif hamil nih, ada yang positif hamil. Ini 3 ekor, yang satu yang putih yang sana, nah yang ini, yang satunya yang ini yang putih, dan yang satunya yang ini nih, yang tar dulu, nih yang ini nih, itu kan beda, ada tompel, ada bulu hitamnya nih, yang bulu hitam malahan nggak jadi hamilnya itu. Nah, ini kita jelaskan aja yang ini ya untuk perbandingan. Nah, ini untuk yang hamil muda nih, hamil muda sekitar ini berarti kan 2 bulan lebih, 2 bulan setengahan lah. Ini berarti hampir sama lah kehamilannya kalau emang itu positif hamil untuk domba yang si masnya. Jadi kita bisa lihat dari perutnya ya, perutnya itu udah mulai mengencang nih, mengencang nih, lihat. Jadi si perutnya udah mulai mengencang dan bentuknya ya agak turun ke bawah, buncit lah, agak turun ke bawah, istilahnya perutnya itu membesar. Kemudian untuk alat kelaminnya biasanya untuk yang hamil ya agak membengkak dan agak memerah biasanya. Ya semakin besar kehamilan biasanya untuk alat kelaminnya semakin besar lah untuk pembengkakannya, maksudnya agak besar lah biasanya. Jadi sesuai dengan perkembangan kehamilan domba tersebut. Kemudian untuk domba ini kan 2 ekor ya, pengawinannya bersamaan. Untuk yang 1 ekor kemarin, untuk bulan kemarin ya, ini yang ada hitamnya. Nah, yang nih, nih yang ada hitamnya nih, yang itu kemarin birahi lagi. Jadi untuk ciri-ciri domba yang birahi sebenarnya udah sering banget saya jelaskan, akan tapi untuk pengetahuan nggak apa-apa lah kita jelaskan lagi. Biasanya untuk domba yang birahi, si domba tersebut biasanya ya nafsu makan itu berkurang. Si nafsu makan dombanya berkurang. Kadang kalau dombanya itu ya kayak bengong, kayak begitu biasanya. Ya makan enggak. Kadang kalau ada pejantan nih, pejantan kayak bersampingan kayak begini, biasanya si domba tersebut mendekati pejantan terus biasanya kalau ada pejantan yang bersampingan. Dan juga biasanya si domba tersebut suka menggibas-gibaskan ekornya, biasanya kayak begitu. Jadi si dombanya selalu menggibas-gibaskan ekornya. Dan untuk alat kelaminnya biasanya agak bengkak dan memerah ya, kayak begitu. Biasanya untuk di birahi puncak si domba tersebut alat kelaminnya mengeluarkan istilahnya cairan putih agak lengket lah biasanya, dan selalu menggibas-gibaskan ekornya kayak begitu. Jadi seandainya si domba tersebut ya, yang si masnya yang tadi bertanya, dicoba aja didekatkan dengan pejantan, apa itu birahi apa enggak ya. Takutnya enggak dikawinkan lagi, nanti istilahnya si domba itu emang tidak hamil. Jadi akhirnya ya si domba tersebut bisa terlambat untuk berkembang biak, dikarenakan ya kadang kita memastikan hamil ternyata itu tidak, kayak begitu. Jadi intinya bagi si masnya ya yang lagi beternak, jadi alangkah baiknya mempelajari istilahnya ciri-ciri ya domba mana yang birahi, mana yang hamil muda. Jadi
Jadi harus tahu benar lah biar beternaknya itu berhasil. Jadi kayak begitu. Dan untuk ambingnya nih, untuk domba-domba ini emang ini juga belum pada turun ya ambingnya untuk payudaranya. Jadi untuk domba untuk turun payudara biasanya sekitar umur 4 bulanan. Biasanya kadang lebih ya baru turun. Biasanya untuk derean mah ya kadang sih ada yang turun awal ya, turun awal. Jadi si payudaranya itu agak turun. Jadi ada cangkoknya biasanya walaupun kecil ya udah mulai kelihatan turun biasanya. Dan untuk pengawinan ya ini mah cuma saran diusahakan dalam posisi birahi ya yang bagus banget ya lagi birahi puncak biasanya yang bagus banget. Jadi apabila kalian ya istilahnya mengawinkan indukan domba atau derean domba dalam posisi tidak birahi ya persentasi kehamilannya itu sangat rendah gitu. Jadi kayak begitu. Jadi yang bagus mah pengawinan itu dilakukan apabila si domba tersebut lagi birahi. Jadi biasanya sih kalau lagi birahi, kalau di sini ya jarang gagal sih untuk pengawinannya, biasanya kayak begitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ini karena waktu udah sore ya itu. Jadi dicukupkan sekian saja akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.